penghasil oksigen terbesar kedua dan negara yang mampu menyimpan karbon. To become one of the fastest growing nations of the G20. Negara paling cepat perkembangan. Today it is the Cara Pak Prabowo bikin Indonesia menyala di mata dunia. Oh iya, Bapak Prabowo. Benar. وفيكم الخير الكبير والقاسم المشترك بين إخواننا في إندونيسيا هو القلب الطيب. Guys, wah, Indonesia sekarang beda banget ya. Kemajuannya bikin dunia kagum. Siapa yang dulu meremehkan pasti sekarang terdiam. Mau tahu kenapa Indonesia makin maju? Yuk, kita simak video ini. Tahukah kamu kalau Indonesia sangatlah penting bagi dunia? Hal ini karena peran Indonesia dalam menekan kenaikan suhu bumi dengan jumlah hutan terbesar kedua di dunia. Indonesia menjadi negara paru-paru dunia, penghasil oksigen terbesar kedua dan negara yang mampu menyimpan karbon karena jumlah tutupan lahan yang besar. So, kalau nggak ada Indonesia, bumi ini akan semakin panas. Bangga banget ya jadi warga Indonesia, hehe. Apa yang orang-orang Amerika tahu tentang Indonesia? Oh, my name's Janelle, and I'm from Virginia. Okay. Yes, hello, I'm Nick from Indiana, and we're here in beautiful Washington, D.C., standing right next to the beautiful White House. I'm Ale, I'm from Puerto Rico. Ini orang Amerika, Karina, guys. I'm from DC. Oke. Apakah kamu pernah mendengar tentang Indonesia? Oke, baik. I have heard about Indonesia. I Pernah. heard of Indonesia. I Pernah. really like it. It's a really great country. Saya suka Yes. Indonesia. Yeah. Wah, apakah yang kamu ingat tentang Indonesia? Oke. Maybe satay? Bali. Fried rice. Nasi goreng. Kira-kira mereka tahu ini nggak ya, sobat? Apa? Oh, Indonesian money. Oh. Rupiah. Indonesian currency. This is an Indonesian rupiah. Very Oh, iya. colorful and 100,000 rupiah. Terbukti 100.000. sobat, kalau rupiah adalah ciri kita sebagai sebuah bangsa, makanya Iya, iya, jaga iya. dan rawat selalu ya rupiahnya. Bukan emas, bukan barang mahal, tapi seluruh dunia mengakuinya bernilai, yaitu Oke. kelapa. Para Kelapa. pengusaha dunia, khususnya Amerika, tahu kalau kelapa adalah produk yang paling bisa diandalkan. Selain bisa diolah menjadi bahan kosmetik, arang, dan minyaknya untuk bahan bakar, serabutnya pun sangat berharga bagi masyarakat Cina. Karena Cina Oke. memproduksi jok mobil berbahan serabut kelapa khusus untuk mobil mewah seperti Mercedes-Benz dan VW. Itulah kenapa seluruh dunia mencari kelapa, dan Indonesia adalah penghasil kelapa urutan pertama terbanyak di dunia. Bukan iya. hanya Amerika dan China, tapi Indonesia juga mengirim kelapa ke Belanda, Korea Selatan, Jepang, dan negara lainnya karena kelapa kebutuhan pokok masyarakat dunia. Ini menariknya belajar bisnis ekspor yang dulunya dibakar sia-sia ternyata bisa sangat berharga bagi negara lain. Kita perlu tahu Berharga. caranya ekspor biar kita tidak tertinggal oleh negara lain. Kita anak muda yang akan meneruskan dan melestarikan alam untuk selanjutnya. Boleh follow akun ini untuk dapat informasi lebih lanjut tentang perdagangan internasional. Oke, siap. Indonesia di mata orang Jepang. Oke. Aku mau nanya tentang Indonesia. Oke, hai. Nggak punya gambaran, jadi nggak bisa jawab. Wah, kurang tahu ya. Oh, Asia Tenggara. Oke, tahu. Indonesia di sana. Penduduknya banyak banget ya. Ya benar. Oke, di Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia makmur. Wah. Dan saya punya gambar bahwa banyak kota besar seperti Tokyo. Oh, belum pernah datang. Tidak tahu apa-apa. to govern the vast chain of more than 13,000 islands. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Today, it is the third largest democracy on earth. Adalah negara ini hari ini Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di bumi. Tadi itu dia sebut apa, guys? Kita ulang lagi ya. Sejak tahun 1990 orang Indonesia telah mengangkat diri mereka dari kemiskinan. 90s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty
to become one of the fastest growing nations of the Negara G20. paling cepat perkembangan. Today, it is the third largest democracy on earth. Kalian tahu nggak, akhirnya terungkap cara Pak Prabowo bikin Indonesia menyala di mata dunia. Oh iya, Ini dia. Bapak Prabowo. Di Cara berbagai Bapak kunjungan Prabowo. Pak Prabowo ke luar negeri, saya selalu Oke. excited ketika melihat cara pidato Pak Prabowo ini. Yang pastinya beliau ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi diplomatik yang luar biasa. Salah satunya pada momen lawatan kenegaraan ke India baru-baru ini. Beliau mengatakan bahwasanya barusan tes DNA dan hasilnya menunjukkan bahwasanya Pak Prabowo ini ada genetik dari keturunan India. Lantas orang-orang di forum tersebut tertawa. Nah, trik psikologi yang digunakan oleh Pak Prabowo ini adalah personal connection melalui identifikasi budaya. Jadi pada saat Oke. para pemimpin India ini mendengar bahwasanya Pak Prabowo itu ada genetik India, mereka secara otomatis akan merasa lebih dekat secara personal dan menganggap bahwasanya Pak Prabowo ini ya bagian dari keluarga mereka, yang tentunya sudah pasti ini akan berefek pada mulusnya kerjasama antara Indonesia dan India. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Prabowo ketika berada di circle bersama Presiden Meksiko, di mana Pak Prabowo ini mengatakan Viva Zapata, dan Presiden Meksiko terlihat sangat bahagia mendengar itu karena memang Zapata adalah tokoh yang sangat berpengaruh di negaranya. Ini adalah strategi psikologi diplomatik yang bernama mirroring linguistic, di mana Pak Prabowo ini sengaja nyeletuk bahasa lokal mereka yang tujuannya adalah membangun keterikatan emosional, dan pastinya ini akan berefek kepada hubungan bilateral negara juga. Nah, kalau kalian pengen belajar ilmu-ilmu seperti ini, sudah saya rangkum secara lengkap di ebook trik manipulasi yang saya sediakan di link bio. Jangan pelajari ilmu psikologi kalau kalian nggak mau tahu rahasia berpikir seseorang. Kenapa Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia? Banyak yang salah mengira bahwa negara yang paling ditakuti di dunia adalah Amerika, Cina, atau Rusia. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia ini. Sebelum berdebat di kolom komentar, let me explain. Oh ya, sebelum saya lanjut, yang dari kemarin nanya, Kak, kaosnya mahal ya? Enggak, ini 100.000 dapat 7. Bahannya adem dan nyerap keringat. Kemeja dan topinya juga ada promo. Silakan cek keranjang kuning. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih bukan dengan cara yang mudah, akan tetapi melewati proses yang panjang berabad-abad, lewat perperangan dan juga pertumpahan darah dari rakyat Indonesia. Bayangkan aja, berabad-abad negara kita dijajah oleh negara yang berbeda-beda, mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Dan tidak ada satupun penjajahan tanpa perlawanan dari rakyat Indonesia. Dan sejarah inilah yang membuat rakyat Indonesia memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Karena rakyat Indonesia menyadari betapa sulitnya kemerdekaan kita diraih, sehingga jika ada pihak luar yang menyenggol Indonesia sedikit aja, bayangkan sedikit aja, maka jutaan jempol akan bergerak membuat perlawanan. Saya ambil contoh Mahyar Tausi, YouTuber asal Inggris yang menghina batik Indonesia. Apa yang terjadi? Tanpa komando, jutaan netizen menyerang akun Twitternya. Dan masih ingat kasus Microsoft yang mengeluarkan survei bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan di dunia? Apa yang terjadi? Bukannya introspeksi, malah menyerang akun Instagramnya Microsoft. Ada banyak contoh lainnya yang menggambarkan betapa jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air masyarakat Indonesia begitu tingginya, tapi tidak bisa saya masukkan dalam satu video. Dari kasus ini mungkin sebagian orang beranggapan bahwa netizen Indonesia tidak punya etika. Tapi dari sudut pandang saya, orang Indonesia terkenal akan budaya dan juga sopan santunnya. Namun, jika tanah airnya dihina, jika tanah airnya diserang, maka mereka akan jauh lebih beringas daripada singa yang kelaparan. Pidato Prabowo I come from a country now, Indonesia. Okay. One of the largest countries in the world, fourth largest population. Our territory from west to east is nearly the length of Europe. Europe has 27 countries or more. We are one country. We have our significant challenges, but we are blessed with abundant resources, significant territory, land and water. We have the fortune of being able to, in a few years, be completely self-sufficient in energy, self-sufficient in green energy. We will be perhaps one of the few countries that can achieve 100% renewable energy within a few years. We can replace fossil fuel by renewables. We have the largest geothermal potential. I think 60% of the world geothermal
energy potential is in Indonesia. We have a potential, of course, solar energy, but our main strength will come from bioenergy, from the plant-based fuel that we can produce. Guys, tahu nggak sih berikut ini beberapa kebiasaan orang Indonesia yang dianggap aneh oleh turis asing. Ayo, kalian sering lakuin yang mana nih? Kebiasaan yang pertama adalah makan pakai tangan. Kalau di Indonesia makan pakai tangan ini udah biasa banget kan? Tapi kalian tahu nggak sih kalau turis asing melihat ini, mereka itu bingung banget cara makan pakai tangan. Oh iya. Yang kedua, tisu toilet menjadi tisu di meja makan. Nah, kalau turis asing taunya tisu gulung seperti ini dipakai dalam toilet, tapi di Indonesia ada di meja makan loh, makanya mereka itu bingung banget. Yang ketiga, kebiasaan menjongkok. Ayo, siapa di sini yang paling sering jongkok kalau lagi nunggu sesuatu? Nah, kalau orang luar negeri atau turis asing, bahkan mereka itu ada yang nggak bisa jongkok loh guys. Yang keempat, bepergian ataupun traveling menggunakan kardus seperti ini. Nah, kalau di Indonesia udah biasa banget nih hal seperti ini, tapi turis asing bingung banget lihat kayak gini karena mereka nggak pernah pakai dus kalau traveling. Dan yang terakhir, setelah buang air, biasanya orang Indonesia bersihkan pakai air, tapi orang luar negeri pakai tisu aja nih guys. Reaksi turis Belanda saat naik Wush bikin ngakak. Naik Wush, wah. Oh yeah, it looks like a mall. So there are so many nice food options here and it smells so good. It's really clean, everything is so organized. Amazing. Wow, dia memuji ya. Wow, I never had this service at the train. Tidak pernah merasakan pelayanan sebaik ini. Hi. Wah. And look how. Bentar guys, saya juga sangat kangen ya ketika melihat video ini dari orang Belanda ya guys ya, melihat fasilitas kereta cepat Wush, merasai bagaimana kondisi dan situasi menaiki dan merasai pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Uncle kemarin ya merasai menaiki kereta cepat Wush dari Jakarta ke Bandung, sangat-sangat luar biasa fasilitasnya, keadaan yang sangat-sangat selesa dengan pemandangan-pemandangan ketika perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Oh, pemandangannya guys sangat-sangat luar biasa. Jadi inilah, walaupun kali pertama orang Belanda ini menaiki kereta cepat Wush, tetapi sudah merasa sangat-sangat pelayanan yang luar biasa, dilayan dengan baik, dan itu akan membuatkan terwujudnya pengalaman-pengalaman yang sangat menarik untuk diceritakan kepada teman-temannya. Ya, pengalaman menaiki kereta cepat Wush, antara kereta cepat Wush yang paling tercepat di Asia Tenggara sehinggalah pada hari ini guys, yaitu dari Indonesia. Futuristic and cool this train look. Wow. Oh my god, I've never had this before. It feels so luxury. Sangat mewah terasa. Nice. Speed again. Oh my god, we're going 232. 232 km per jam. Wow, we're going 315. 315 km per jam. Okay, it's happening. Thank you for saying it. Sure. Wow. 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 Okay, I will never complain. Oh, the mountains, the views are actually so beautiful. Pemandangan gunungnya yang sangat So, I indah. hope you enjoyed watching this video. Oke, mantap. انشر الخير في إندونيسيا. Negara Indonesia berhati mulia, sebarkan kebaikan di Indonesia. Ya, orang Arab memberikan komentar. Oke. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان. وفيكم الخير الكبير والقاسم المشترك بين إخواننا في إندونيسيا هو القلب الطيب. أغلب إخواننا في إندونيسيا قلوبهم طاهرة طيبة. فاحذروا الفرقة وكونوا يدا واحدة وأحبوا بعضكم البعض. وأنت علم إخوانك، علمهم كتاب الله، علمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Guys, sejak Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia, banyak perubahan besar yang terjadi. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas, visioner, dan sangat mencintai negaranya sejak awal. Fokus utamanya adalah memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih disegani di dunia. Pak Prabowo juga dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Gaya kepemimpinannya yang tegas tapi tetap merakyat membuat banyak orang percaya bahwa Indonesia kini berada di tangan yang tepat. Beliau ingin melihat Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar di dunia, dan itu terlihat dari berbagai kebijakan yang sedang
dijalankan. Satu hal yang selalu bikin bole dan orang Arab kagum adalah sikap ramah dan penuh hormat dari masyarakat Indonesia. Banyak orang asing yang datang ke Indonesia dan langsung jatuh cinta dengan budaya serta keramahan penduduknya. Di mata orang Barat, Indonesia bukan cuma negara yang indah secara alam, tapi juga secara manusia. Ya, orang Indonesia dikenal suka menolong, murah senyuman, dan sangat menghargai tamu. Bahkan banyak bule yang bilang kalau mereka merasa lebih dihargai dan lebih nyaman tinggal di Indonesia dibanding di negara sendiri. Begitu juga dengan orang Arab. Mereka sering cerita kalau datang ke Indonesia serasa masuk ke dunia yang lebih damai. Mereka kagum dengan bagaimana orang Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai kesopanan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong tanpa memandang status atau latar belakang. Ini yang bikin Indonesia semakin dihormati di mata dunia. Kalau dulu ada yang meremehkan Indonesia, sekarang mereka harus pikir dua kali. Dari segi ekonomi, teknologi, hingga militer, Indonesia makin maju pesat. Banyak inovasi baru yang bikin dunia kagum. Industri pertahanan makin berkembang. Teknologi lokal mulai bersaing dan dunia mulai sadar kalau Indonesia bukan negara yang bisa dianggap enteng lagi. Banyak negara besar yang sekarang justru ingin bekerja sama dengan Indonesia. Mereka melihat potensi besar yang dimiliki negeri ini. Makanya sekarang siapapun yang dulu pernah meremehkan pasti terkejut melihat bagaimana Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Oke guys, kalau dirangkum, Indonesia sekarang benar-benar berubah. Kepimpinan Prabowo Subianto membawa arah baru. Dunia makin menghormati Indonesia karena kemuliaan rakyatnya. Dan negara ini makin kuat dalam segala aspek. Ini bukan Indonesia yang dulu diremehkan. Ini Indonesia yang siap-siap bersaing di level dunia. Kalau kalian punya pendapat atau info tambahan guys, silakan tulis di kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.